Saya nggak tahu ya, apakah Anda melakukan hal yang sama seperti saya atau tidak. Tapi kalau saya pribadi, setiap hari pasti ada aktivitas rutin yang saya lakukan. Selain buat campaign, ya, Facebook Ads, copywriting, konten, dan hal-hal lainnya. Dan tugas ini adalah tugas saya sebagai seorang business owner. Dan saya tahu betul bagaimana ketika saya melewatkan tugas ini, maka bisnis saya kemungkinan besar akan hancur di kemudian hari gitu ya. Apakah itu? Yaitu membaca laporan keuangan. Ya, saya tidak tahu apakah Anda melakukannya atau tidak. Yang pasti setiap harinya, jika Anda memang pengusaha, jika Anda memang business owner yang menginginkan bisnisnya besar dan tumbuh, maka Anda harus lakukan setiap hari mengecek laporan keuangan Anda. Ya, apa saja yang harus dicek? Minimal sebagai seorang pengusaha kita harus memiliki 3 hal. Ya, yang pertama adalah neraca. Apa itu neraca? Ya, kondisi keadaan balance sheet-nya lah ibaratnya. Asetnya berapa, piutangnya berapa, stok barang berapa, modalnya dulu berapa, terus equipment-nya ada berapa, utangnya ada berapa, dan segala hal yang berhubungan dengan aktivitas bisnis kita. Kondisi yang pertama adalah neraca. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah profit loss statement atau bahasa Indonesianya adalah laba rugi. Ya, saya nggak tahu apakah Anda sudah punya itu atau tidak. Yang pasti jika Anda menonton video ini, mulai ubah gaya Anda. Jangan hanya sekedar ngomongin masalah omset saja, tapi pastikan tuangkan dalam laporan keuangan. Yang pertama neraca, yang kedua adalah laba rugi. Ya, profit Anda berapa, terus cost Anda berapa, expense Anda berapa, berapa biaya yang Anda keluarkan setiap harinya, setiap bulannya, dan omset Anda berapa, itu harus dipikirkan. Gimana cara menggenjot HPP, gimana cara memperkecil COGS dan lain-lain. Itu tugas kita sebagai seorang business owner, gitu kan? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga berhubungan dengan yang namanya cash flow. Yang pasti Anda sudah tahu betul, ya. Cash flow adalah darahnya bisnis. Kalau Anda cash flow-nya hancur, bisnisnya kemungkinan besar hancur, ya. Maka mulai sekarang dan seterusnya, ketika Anda sudah menonton video ini, miliki 3 hal laporan ini, ya. Pertama adalah neraca, kedua adalah laba rugi, dan yang ketiga adalah cash flow, ya. Miliki 3 hal ini, ya. Sebagian dari Anda saya positive thinking, Anda sudah punya laporan keuangan gitu ya. Sebagiannya lagi hanya punya satu saja, cash in, cash out, cash in, cash out, saldo gitu ya. Wajar mungkin bagi Anda yang sekarang baru bangun bisnis seperti itu. Cuman yang perlu ditekankan di sini adalah gimana caranya kalau kita pengen bisnisnya besar, bisnisnya tumbuh dan kuat, maka mulai sekarang mau tidak mau harus mulai pahami ilmu ini. Ilmu bagaimana cara membaca finansial, ilmu bagaimana cara membaca laporan keuangan. Karena itu semua akan berefek pada aktivitas kita di lapangan. Ingat teman-teman sekalian, tugas utama owner bukan jualan. Tugas utama owner bukan jualan, bukan manage orang, bukan stok barang, bukan packing apalagi gitu kan. Tugas kita sebagai seorang business owner adalah satu. Ya, apa itu? Ngambil keputusan. Dari mana kita tahu keputusan itu harus diambil? Dari mana datanya? Kita tentu bicara masalah data. Data dari mana? Data dari laporan keuangan. Ya, owner ngambil keputusannya benar, aktivitas di lapangan benar. Kalau aktivitasnya benar, hasilnya juga benar. Kitanya senang, balik lagi ke kita. Kalau keputusannya salah, maka aktivitas juga kemungkinan besar salah. Aktivitasnya salah, hasilnya juga hancur. Ya, kalau udah jelek banget, profitnya nggak ada, omsetnya kecil, duitnya nggak ada, pasti kita yang stres. Nah, mulai sekarang teman-teman sekalian sadarilah bahwa apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar memperbesar omset penjualan, tapi benerin bisnisnya, benerin laporan keuangannya, benerin, kuatin fondasinya, yaitu apa di bahasa finansial. Makanya saya mengajak Anda, jika Anda benar-benar tertarik ataupun ingin sekali memperbesar bisnis Anda, menguatkan, mengkokohkan bisnis Anda, jangan lupa untuk join di melekfinansial.co, karena ketika Anda join di sana, Anda akan banyak banget belajar ilmu tentang bahasa finansial yang diajarkan langsung oleh ahlinya, bukan saya, sama ahlinya langsung, bukan saya, ya. Saya bukan orang yang berkompetensi menjelaskan hal itu, tapi saya paham akan hal itu, tapi saya ingin memberikan hal lebih buat Anda, maka Anda belajar langsung dari ahlinya, Kang Randy Saputra. Itu dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda dan sukses selalu untuk Anda.